dia bilang, nah ini saya sebelumnya. Sebelum jadi pendeta, nah inilah saya. Itu istri saya yang di bawah itu yang duduk. Nah itu anak saya yang pertama yang perempuan itu. Nah, kadang-kadang kalau Bapak Ibu nonton di TV, ada Kompas TV, ada acara bincang kita. Kalau ada namanya Jane Girsang, nah itu anak saya. Ya. Kadang-kadang, tapi dia freelance ya sekarang. Nah itu menantu saya sudah punya cucu satu, udah 3 tahunan. Kemudian sekarang sedang mengandung, ya akan 2, puji Tuhan. Dan yang laki-laki ini adalah saya yang nomor 2. Lagi sekolah, lagi S2 di sekolah bisnis itu, Prastia Mulia ya. Nah yang paling ketiga ini baru graduation dari UI. Sekarang lagi ikut Abang None Jakarta Utara. Dia masuk finalis 15 besar. Dan sekarang dia dalam tahun ini dia sedang dikontrak oleh Pemda DKI Jakarta Utara. Gitu kira-kira ya, untuk ikut semua acara ya. Saudara, saya kalau ingat tadi Pak Bambang udah kesaksian yang luar biasa. Pak Bambang luar biasa kesaksiannya. Kalau saya di bawahnya lagi, gitu. Karena gini, saya kalau mau cerita, saya bisa begitu, itu cuma anugerah. Saya tidak pernah bermimpi saya bisa jadi jenderal, saudara. Karena saya sadar siapa diri saya. Bapak saya seorang sopir di perkebunan. Seorang sopir, betul-betul sopir. Bapak bisa ngebayangkan sopir? Nah ya itu bapak saya dulu. Bapak saya sopir di perkebunan kelapa sawit. Ya masa depan saya dulu sekolah aja SD itu kaki ayam. Gak pakai lewat kapan awal. Pakai sendal Asahi itu udah hebat banget gitu dulu. Jadi itulah riwayat saya. Jadi kalau saya bisa jadi jenderal itu hanya mujizat. Saudara, waktu saya corona, teman-teman saya cerita, karena saya bukan dari akademi militer, saya sarjana dulu baru masuk militer. So teman-teman sering bilang gini, Pak Runtungan kamu kan bukan dari akademi militer, dari Wamel, jadi kalau nggak jadi jenderal itu wajar, tapi nggak ada masalah. Justru yang ngomong itu nggak jadi jenderal. Iya. Nah, Tuhan itu kalau udah bukakan pintunya, kita percaya dengan firman-Nya. Tadi udah Pak Bambang udah cerita. Saudara percaya firman Tuhan itu punya kuasa. Ya, hiduplah di dalam firman itu. Pasti luar biasa. Saya dan istri itu pelayanan itu luar biasa, saudara. Yang saya tidak nyangka-nyangka. Sebelum saya jadi pendeta, saya masih pelayanan di rumah. Tapi begitu berdoa, saudara, melayani orang saya nggak tahu Tuhan kirim itu orang yang bermasalah besar, saudara. Yang punya jin-jin, yang punya hantu belau, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Saya cuma cerita letakkan tangan, doa, wah manifestasi luar biasa, saudara. Belum pernah saya berdoa seperti itu. Tapi begitu berdoa itu, dan Tuhan kirim yang lain-lainnya. Jadi mujizat Tuhan. Tuhan yang melakukan luar biasa. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Ada apa? Jadi saudara, kita siap-siap dipakai Tuhan. Mumpung masih hidup di bumi. Kalau udah selesai koib, gak bisa dipakai lagi, saudara. Itu udah urusan berikutnya. Saya belum pernah ngalaminnya. Saudara sudah? Saya belum. Jadi kalau saudara tanya saya nanti gimana? Saya juga gak bisa jawab, saudara. Tapi yang saya bisa jawab sekarang ini, yang ada di bumi ini bagaimana kita. Nah untuk itu hari ini kita lihat pelajaran ini. Sama-sama kita belajar, saudara. Ya kita mau memahami, tadi udah diceritakan, sekarang kita mau menangkap apa sih esensi hidup di dalam Kristus. Dan bagaimana ekspresi Kristus di dalam saudara dan saya. Nangkep saudara? Kira-kira nangkep gak? Judulnya aja nangkep gak nih? Esensi kita hidup di dalam Kristus itu gimana sih? Kemudian ekspresinya dia apa? Gitu. Nah, saudara harus menangkap bahwa Allah itu siapa, saudara? Allah itu apa, saudara? Roh. Allah itu roh. Firman. Firman itu Allah. Nah ini harus kita pegang nih. Kita pegang firman adalah Allah. Allah adalah roh. Tuhan itu roh. Yesus berkata, apa yang aku perkatakan adalah roh dan hidup. Nah enggak, saudara? So saudara, kalau kita bicara Tuhan, saudara jangan ngebayangkan, nah ini yang di kalender nih, di tembok nih. Ini cuma gambar yang dilukis oleh seseorang
membayangkan Kristus itu gimana sih? Nah, itu gambarnya. Gitu. So, saudara kalau membayangkan Yesus yang menggambar itu, saudara. Nangkep ya, saudara? Jangan, saudara. Saya hanya mau mengajak kita untuk kembali kepada kebenaran firman, saudara. Saudara, mari jangan kita ngebayangkan Yesus itu, kalau ngebayangkan Yesus bentuk yang di film. Terus saudara juga nanti ada pilih pengangkatan, ada pernah pilih pengangkatan. Nah, saudara juga ngebayangkan kapan ya gua diangkat ya, terus kacamata gua lepas, kolor lepas gitu. Gitu. Terus yang lain namanya lihat masih udah gak ada, tinggal kolornya nih. Kemana nih? Ada lagi ke kamar mandi. Jadi saudara, mari kita ini berbicara firman, apa yang firman maksudkan. Jangan apa yang cuma orang katakan, saudara. Artinya apa yang diperkatakan orang oke. Tapi mari kita mau mengulang, merenungkan firman itu bersama Tuhan, ya, bersama Roh Kudus, supaya Tuhan memberi saudara pencerahan, saudara. Ada nih, saudara. Ya. Sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Gak apa-apa lagi berdoa lagi ya. Mari, Bapak, walaupun anakmu sudah memulainya, tapi kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Bahkan Roh Kudus ada di dalam hati dan hidup kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, hari ini hamba-Mu dipercaya untuk menyampaikan firman di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan besar yang Kau berikan. Engkau yang memberkati mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hatimu, pikiranmu dan perasaanmu. Apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Tuhan yang mencukupkannya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami percaya juga Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan, bahkan kekuatan untuk kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Bagi kita yang siap melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Saudara, sebelum memulai terus, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pertama Tuhan Yesus. Saya juga gak pernah nyangka akan ada di sini, sama dengan Kak Bambang tadi. Terus kepada sahabat kami, Pak Alex, juga Pak Kevin dan Ibu Gembala di tempat ini. Ya, walaupun kita jumlahnya gak terlalu besar, ya, gak apa-apa saudara. Ya, tapi yang penting itu kesehatian. Ada amin saudara. Kesehatian itu yang diperlukan di dalam kita berjemaah, saudara. Jadi saudara, Bapak Ibu, yang penting itu kesehatian Bapak Ibu. Ya, saling mendukung di dalam doa, saling memperhatikan. Ini the main point yang Tuhan mau itu. Ya, jumlahnya besar, tapi nggak saling kenal loh. Banyak gereja besar di Jakarta loh, besar banget saudara. Tapi begitu masuk duduk acaranya, setelah itu pum, lari semua. Nggak ada yang kenal saudara. Bahkan kalau ada yang meninggal dunia, kalau gereja-gereja itu ada di mall-mall saudara, bahkan pendetanya juga nggak datang saudara. Nggak datang. Kenapa? Karena nggak kenal saudara. Nangkep ya? Tapi di tempat-tempat yang kecil, ya seperti kita ini, inilah fellowshipnya, kekeluargaan itu yang penting. Disitulah kita bisa mempraktekkan esensi kehidupan kita di dalam Kristus dan bagaimana mengekspresikannya di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita juga berbangsa, bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Amin. Ini penting banget ya. Oke, lanjut saudaraku. Saudara, fakta memperlihatkan banyak orang Kristen bilang, tapi saudara, banyak Kristen-Kristen yang manja saudara, benar. Banyak orang cuma bilang Kristen, dan banyak sekarang gereja-gereja besar membangun gerejanya besar saudara, besar bisa muatan ribuan. Apakah itu yang menjadi tujuan Kristus? Membangun gereja besar itu. Ingat loh, bait suci Allah saja dihancurkan ya Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan, dia katakan apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, bait suci ini yang megah itu saudara, yang megah yang ada di kota Yerusalem, megah banget. Yesus katakan nanti satu batu nggak ada di atas batu lainnya. Bait suci ini akan hancur, dan pada hari yang ketiga apa yang saudara dibangkitkan?
bait suci yang baru, yaitu siapa? Kristus. Nah, kita harus nangkep ini, saudara. So, kalau jadi pendeta, seperti saya juga jadi pendeta, saya nggak merindukan punya gereja yang besar, megah. No, nggak penting, saudara. Tapi kalau diberi ya nggak apa-apa. Tapi bukan itu tujuan. Tujuannya adalah fellowship saudara bersama-sama saudara. Berjemaah, itu the main point. Bukan megahnya gereja, bukan itu. Karena gereja yang megah, bait suci yang megah di Yerusalem aja dihancurkan oleh Tuhan. Nah, ini kita harus tangkap itu. Kenapa hancur? Nah, itu kita nanti kita kupas ya. Jadi, nah kita sebagai orang Kristen punya tugas besar di Indonesia. Saudara, kalau buka pintu rumah saudara lihat apa di depan saudara? Silakan apa? Salib. Saudara, kalau di kantor saudara, kalau saudara lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang, saudara lihat siapa? Anak-anak Tuhan atau bukan anak Tuhan? Bukan anak Tuhan. Kalau saudara ke mall, ketemu siapa? Ketemu bukan anak Tuhan. Betul? So, saudara dan saya punya tugas besar untuk Indonesia. Ada nggak, saudara? Saudara ada di Indonesia nggak kebetulan loh. Saudara ada di kota ini, di daerah ini nggak kebetulan, saudara. Tuhan mau pakai saudara. Bagaimana saudara memahami esensi Kristus? Saudara hidup di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Dan bagaimana saudara mengekspresikan Tuhan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Nangkep saudara? Ini poin penting dalam kehidupan kita. Saudara mau mengalami, menghidupi yang kita ceritakan ini? Ada amin saudara? Wih, puji Tuhan. Oke saudara, jadi banyak orang membangun kerajaannya sendiri. Saudara dan saya jangan membangun kerajaan sendiri. Tadi ada itu, WL udah cukup katakan bagus banget tuh tadi. Dikatakan menyembah Allah dalam roh kebenaran. Kemudian tadi itu ada satu kata yang saya tangkap adalah kita tidak menghidupi keakuan kita, kira-kira itu udah selesai. Ini penting. Ya, nanti kita singgung sama-sama. Lanjut saudaraku, berikut. Nah, pertanyaan ini ada 3 pertanyaan yang mau kita jawab hari ini. Nah, saudara kan saya katakan saudara ada di Indonesia. Saudara bergaul dengan itu kan? Banyak kaum kedar, betul nggak? Banyak kaum kedar di mana? Saudara di kantor di mana-mana saya pasti ketemu saudara. Kemudian sekarang, dan bagaimana saudara esensi Kristus itu gimana dalam hidup saudara? Dan bagaimana saudara mengekspresikan Kristus dalam hidup saudara? Kira-kira poin-poin ini menarik nggak saudara? Menarik untuk kita dalami? Wih, puji Tuhan. Terima kasih saudaraku. Ya, ini nggak kebetulan, tapi ini memang sesuatu materi yang cukup penting untuk kita dalami. Lanjut saudaraku. Saudaraku, ini banyak ayat, nanti kita sambil jalan kita singgung. Lanjut aja. Nah, kita mau menjawab yang 3 pertanyaan tadi, pendalamannya. Lanjut. Nah, saudara, 1. Saudara, kalau ketemu teman-teman, saudara, saya mau katakan jangan terlalu kita sama teman-teman kita orang N, jangan terlalu kelihatan kita gimana gitu. Enggak penting saudara. Saudara, yang penting bangun silaturahmi dengan mereka. Bangun hubungan yang baik dengan mereka. Saudara jangan bikin jarak dengan mereka. Nangkap ya saudara? Bangun hubungan. Kalau saudara udah bangun hubungan baik, mereka nggak akan menzalimi saudara. Nangkap? Karena dia udah sungkan, karena saudara dianggap keluarganya, sahabat dekatnya. Gitu. Ini penting, poin penting bagi kita ada di Indonesia. Nangkap ya? Nah, kita jangan hidup eksklusif. Kita merasa, gua anak Tuhan nih, orang hebat nih, lu bukan. Lu masuk neraka, gua masuk surga. Jangan, saudara. Nggak boleh. Katanya kan kita harus menjadi garam dan terang. Nah, garam dan terang nggak seperti itu. Ya, dan kita harus bisa meramu dia dengan warna kerajaan Allah. Bagaimana? Itu dari kehidupan kita, dari ekspresi kehidupan kita. Ada nih. Orang bisa menangkap di dalam saudara ada siapa? Yesus. Ada siapa? Yesus. Amin. Sama-sama bilang amin. Amin. Wah, saya senang sekali loh kalau ada orang bilang ini. Di dalam saudara ada siapa? Ada Yesus. Itu gak gampang loh bilang begitu. Gak gampang.
Jadi hari ini saya sebetulnya udah cukup doanya, korbannya selesai, karena udah dalam Yesus kan. Udah selesai doa korban saya. Karena udah nangkap, udah yang di dalam itu udah ada Kristus ya. Udah selesai sebetulnya korbannya. Berarti tinggal hidupin aja dong, ya kan? Ya amin, luar biasa. And then, nah saudara dan saya harus menjadi kesaksian, menjadi inspirasi. Jadi begini saudara, saya sudah praktekkan ini di kantor saya. Dan saya praktekkan, saya berjalan kemana aja. Anak buah saya sering saya panggil ke kantor saya. Saya sering cerita firman, sering ngomong. Dan waktu kita cerita saudara, selesai cerita dia berapa? Terima kasih ya Pak. Bapak sudah memberkati saya. Saya nangkep arti hidup ini apa saudara. Dan itu, jadi kita bangun, tapi kalau nggak kenal gimana? Mau cerita? Nggak bisa. Saudara mau cerita Yesus sama orang nggak kenal, tiba-tiba ngomong, duduk sini. Siapa Yesus? Nggak bisa, saudara ditendang, pergi ke sana gitu. Nah, pergi. So, bangun hubungan, ya namanya. Bangun hubungan yang baik. Makanya kalau Anda juga ada pekerjaan, baik itu di swasta atau di pegawai negeri, saudara harus berdoa, Tuhan, beri aku level yang lebih baik, supaya waktu aku punya level yang lebih baik, aku bisa ngomong sama mereka. Tinggal panggil anak buah gampang ngomong ya. Tapi kalau bapak buah kemari, kan nggak bisa kan? Bapak buah kamu kemari, mana bisa saudara. Tapi kalau saudara jadi bos, saudara panggil, tinggal telepon, ruangan saya, cerita dari hati ke hati. Dia hormat saudara nggak? Karena saudara bosnya, mau nggak mau dia dengerin saudara. Ada nggak saudara? Jadi saudara punya anak nanti, kita boleh minta. Tuhan bilang mintalah. Nangkep ya? Minta aja. Sebenarnya jangan minta istri orang, jangan minta suami orang. Nah itu mah Tuhan gak denger itu. Itu iblis yang denger tuh. Jangan minta yang itu saudara. Ya mintalah level yang lebih baik. Untuk kita bisa punya influence, pengaruh mewarnai saudara. That's the more important di dalam kehidupan kita saudara. So saudara dan saya, itu tugas saudara dan saya. Makanya selama kita masih ada di bumi, itu tugas besar kita saudara. So saudara gak bisa bilang itu tugas Pak Pendeta. Ingat, Pak Pendeta jadwalnya padat. Pak Pendeta tugasnya rapat, kesana kemari. Yang hebat dipakai Tuhan itu kita di lapangan. Ujung tombak di rumah tangga, di kantor, di pasar, saudara dan saya. Bukan Pak Pendeta. Pak Pendeta ngomongnya Pak Pendeta sama di depan jemaat, di rapat-rapat saudara. Jarang sekali-sekali Pak Pendeta ke pasar, sekali-sekali. Tapi saudara dan saya, saudara dan istri saya itu sering ke pasar kemana-mana gitu. Ya, saudara, Pak, izin nanya. Di sini ada disebut komsel atau apa Pak? Jam bulan. Berapa kali kumpul jemaat? Sebulan berapa kali? Kalau Desktop tiap minggu, tiap ibu tiap bulan. Tiap bulan. Ada nggak yang dari rumah ke rumah berapa keluarga itu? Ada di rumah ke rumah. Ya, dari rumah ke rumah. Sudah berapa tahun? Sudah lama ya Pak ya? Belum. Sekarang saya tanya, sudah sekian tahun yang didapat apa? Nggak dicerita aja dari hati. Kira-kira apa yang didapat? Sudah sekian tahun kumpul nih, ya kan? Pasti terang ketemu terang, betul kan? Silau nggak kira-kira? Enggak ya? Enggak, saya hanya mau mengajak gitu. Bapak sekalian, bisa nggak menyediakan waktu one day? Sepakat, ayo kita ke mall yuk sama-sama. Atau kemana? Gandengan tangan berdoa, Tuhan, hari ini kami ada di tempat ini. Tuhan, apa sih Tuhan yang harus kami lakukan, yang Tuhan mau saat ini? Tuhan sampai kami, Tuhan berbicara, Tuhan pakai kami, gitu. Kira-kira gitu ya. Ini jam sekian sekarang, kita bergerak 2 jam, kesana. Kira-kira Tuhan mau lakukan apa? Nambah saudara. Saudara bergerak, pasti ada Tuhan mau pakai saudara. Mungkin ketemu orang yang lagi sakit atau apa, ada yang letih lesu, saudara bisa sapa mereka. Bu, kamu kelihatannya sedih ya Bu ya, ada apa Bu? Oh ya, dia baru cerita kan. Terus boleh nggak saya berdoa untuk ibu? Oh boleh nak. Kira-kira boleh Mas, boleh banget. Dan itu saya praktekkan juga saudara. Ya, dan praktekkan. Nah, waktu saudara jalan berkata seperti,
Terus tiba-tiba nampak orang stroke. Tuhan bilang, ya berdoa untuk orang stroke. Saudara berani di jalan? Berani Bapak Ibu? Ini orang stroke tiba-tiba jalannya gitu-gitu di jalan. Tuhan taruh di hati saudara. Doakan itu orang stroke. Kira-kira gimana? Berani ya Tuhan? Harus berani. Jangan bilang gini, wih, marilah. Masa gue doain orang stroke di depan banyak orang lagi? Kalau gak sembuh gimana? Malu dong gue. Betul. Yang nyembuhkan siapa? Tuhan Yesus, bukan saudara. Ini yang saudara tangkap loh. Bukan kita yang menyembuhkan orang itu, tetapi kerelaan hati kita, firman yang ada, roh yang ada, Kristus yang ada, itu yang menggerakkan saudara. Dia yang menuntun saudara datang. Pak, sapa Bang, selamat pagi. Boleh gak saya berdoa untuk Bapak? Atau tanya dia dulu apa keluhannya. Kira-kira dia mau gak didoakan? Mau. Kedukun aja mau. Iya, kedukun aja mau, masa didoakan gak mau. Saya sudah doakan banyak orang. Mau. Saudara, waktu saudara berdoa, berdoa, kira-kira 20 menit, apa yang terjadi? Bisa apa yang terjadi? Bisa gak terjadi apa-apa. Tapi saudara jangan terus, gak terjadi apa-apa. Ya udah Pak ya, udah selesai. Takut berdoa terus. Saudara ini pernah dialami oleh seorang wanita. Dia bilang, dia doa sampai 2 jam. Saudara. Begitu dia sampai 2 jam berdoa, itu krak lurus itu semua orang. Itu yang disebut mujizat. Ada amin? Apakah mujizat sudah gak ada? Masih ada. Saya bersama istri saya sudah mengalami banyak hal di dalam berdoa, mendoakan orang banyak. Udah banyak apa? Ya. Dan semuanya banyak yang terjadi, saudara. Ya. So saudara dan semua seperti pendeta-pendeta besar di luar negeri, saudara sama. Karena siapa? Saudara ini saya tanya sekarang. Kalau ini sekarang ada 2 orang, tempat kemari Pak. Terus mbaknya kemari. Nah, ini saatnya gagah nih kan. Ini berdiri sama. Nah, ini sama-sama dikasih pistol. Sama-sama pegang pistol nih, ya. Ini bukan karena TNI ya. Sekarang di sana ada sasaran yang tebal. Dan dia nembak nih, tembak 5 kali, cedek, coba. Cedek. Nah, pertanyaannya, dalaman mana? Pistolnya sama, pelurunya sama, dalaman mana tembakannya? Kalau itu tidak kena ya, ini tebal. Kedalamannya mana tembakannya? Mana yang paling dalam? Dia, ini kuat, ini agak lemah. Misalnya ini nenek-nenek bisa jangan. Misalnya ini anak muda gagal yang motornya itu yang luar biasa gitu, dia nembak, sama ini nembak. Kira-kira kedalamannya sama atau enggak? Sama, karena pistolnya sama. Walaupun ini gagah, yang satunya enggak gagah, sama. Jadi doa kita itu sama. Mau pendetanya gagah, mau enggak, mau yang loyo, kita loyo enggak? Bukan kita loyo, kita enggak. Dia orang biasa-biasa. Doanya sama, saudara. Karena yang bekerja bukan saudara, tapi Kristus, Roh Kudus. Ada nih. That's the point. Harus kita tangkap. So kalau sakit, kalau apa-apa jangan, aduh cari pendeta mana nih, Pak pendeta nih, nggak ada pendeta susah banget. Saudara berdoa, anggap ya. Saudara berdoa untuk orang. Kemarin ini 2 hari yang lalu, sebelum kemarin, saya di apa hubungan doa dong, ini ada keluarga kita yang ini kayaknya diganggu setan, rocks, jangan ini. Saya bilang, udah jangan, suruh datang aja ke rumah. Terus dia bilang, aduh Pak doain lah. Ya kamu aja doa. Saya bilang gitu dong. Doa kamu aja doain ini. Kasih kayak aja. Kamu aja doa sama. Saya bilang gitu. Jadi saya gak doain. Lu aja doa sama kok. Saya bilang gitu. Iya dong. Jadi jangan khawatir. Tuhan kita yang perkasa. Oke, thank you Bapak. Thank you Ibu. Jadi saudara itu ya. Dan saudara Yesus coba waktu dia ngomong apa? Dia ngomong gini. Yesus melakukan banyak mujizat ya. Tapi apa dia bilang? Yang melakukan bukan aku,
Bapa yang ada di dalam aku itu yang melakukannya semuanya. Ada nggak? Nah, saudara dan saya, apa yang saudara lakukan bukan saudara yang lakukan, tapi kan ada Tuhan di dalam saudara. Itulah yang melakukannya. Ada nggak? Jadi kalau kita dulu Yesus hidup di bumi, dia cerita itu, yang melakukan bukan dia, tapi Bapa yang melakukan di dalam dia. Sekarang sama. Setelah dia mati di kayu salib, saudara dan saya punya kapabilitas yang sama. Dia bilang apa? Kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Nah, saudara dan saya, yang saudara dipakai Tuhan, Tuhan yang melakukan. Saudara, jadi saya mau tanya, apakah saudara bisa mengasihi orang lain? Apakah saudara bisa mengasihi orang lain? Sebetulnya itu bohong. Itu cuma manis di bibir saja. Saudara sebagai manusia, kita nggak bisa mengasihi orang lain. Bohong kalau bisa. Tapi kan ada Kristus di dalam saudara. Kelimpahan kasihnya yang meluap dalam hidup saudara, itu yang membawa saudara bisa berdekat. Bukan saudara. Saudara kita sih malas, saudara. Enak tidur, saudara. Kalau mau berkata jujur, kita tuh malas. Kita lebih senang melihat kedagingan kita, kepentingan diri kita sendiri. Itu ada di Filipi 2 ayat 1 sampai sekian tuh. Maka kita dikatakan jangan mementingkan kepentingan diri sendiri. Maka kita diminta di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu di dalam kehidupanmu bersama mengenakan pikiran Kristus dan perasaan yang juga yang ada pada Kristus. Jadi kalau kita pakai pikiran kita dan perasaan kita, isinya adalah aku. Nah, kan? Aku lebih ini, aku. Makanya Tuhan katakan, hendaklah di dalam kehidupanmu bersama mengenakan pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Kenapa? Karena esensi Kristus ada pada saudara. Nah itu ya. Oke, ini pendekatannya kita tanya pasti mereka mau didoakan. Ya, Roh Kudus yang bekerja, ya, bukan saudara. Maka Tuhan yang bekerja sendiri lewat saudara, ya, lewat saudara dan saya. Lanjut. Nah ini tolong ini benar-benar sama-sama kita baca ayatnya ya. Tolong dicatat. Nanti kalau ini mau diminta, ada yang mau minta kopinya, minta ke dalam di kopi, boleh di kopi. Direnungkan di rumah, diputar pakai di HP bisa, ya pakai HP bisa, and then pakai PowerPoint di laptop bisa, ya. Nanti ada hal penting yang perlu kita tangkap esensinya. Saudara, mari kita sama-sama baca yang pertama 2 Korintus 4 ayat 18, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. 1 Korintus 15 ayat 5, 1, 2, 3. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir jadi roh yang menghidupkan. Ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Saudara, ini penting banget. Saudara tangkap ayat-ayat ini. Banyak ayat-ayat yang lain, tapi ayat ini juga tangkap bahwa saudara harus nangkap bahwa kehidupan kita sekarang di dalam 2 dimensi. Dimensi jasmania, alamiah, badan ini, dan dimensi rohania. Nangkap ya? Ada 2 hal, ya. Jadi Kristus dulu hidup di bumi. Dia ada di bumi, ada maksud dan tujuannya. 1 Petrus 1 ayat 20 katakan, sebelum dunia ada, aku sudah ada, tetapi karena kamu, aku turun di zaman akhir. Jadi di zaman akhir Yesus turun. Coba tolong baca Ibrani 9 ayat 26. Tolong dibaca. Ibrani 9 ayat 26. Ada yang
pakai ini mic lah suaranya biar kencang. Atau bapaknya, Pak Pendeta. Ibrani 9 ayat 26. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya, jadi tangkap, Yesus datang satu kali untuk apa? Menghapus apa? Dosa manusia satu kali. Di zaman apa? Akhir. Jadi artinya waktu Yesus datang itu sudah akhir zaman. Nangkap? Bukan sekarang akhir zaman kita tarik-tarik, tapi zaman Yesus datang sudah akhir zaman. Ya, harus nangkap ini. Ini esensi. Ini bukan saya ngarang loh, saudara. Tangkap, bukan dari saya. Ini firman Tuhan yang katakan. Nah, sekarang kita mau taat firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan. Lanjut, saudaraku. Oh, iya lanjut ya. Saudara, ini nanti saudara pelajari baik-baik. Saya membandingkan antara Musa dan Kristus. Ya. Musa keluar dari Mesir, melepaskan orang Yahudi, orang Israel dari perbudakan. Udah. Kemudian terjadilah waktu mau keluar itu dia katakan supaya menyembelih domba atau lembu atau apa, darahnya ditaruh ini loh gini. Darahnya taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Betul? Maka malaikat maut melewati rumah itu. Nah, ya kan? Nangkep? Itulah Paskah yang pertama. Paskah kedua di Kristus adalah Yesus mati di kayu salib. Nangkep? Ya itu kira-kira persamaannya. Ini saya cuma ambil. Kemudian Musa naik ke Gunung Sinai. Selama 50 hari di Gunung Sinai dia turun. Nah begitu dia turun, apa yang terjadi saudara? Semua jemaat lagi menyembah apa? Patung lembu dari emas. Maka Tuhan menghukum mereka dengan apa? 3.000 orang langsung mati semua, saudara. Tetapi di zaman Yesus, ya Kristus, 50 hari kemudian setelah Yesus mati dan bangkit, Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Setelah pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Persamaannya, nangkep ya? Ini persamaannya, relationnya itu, benang merahnya itu luar biasa banget. Nah, kemudian setelah yang 3.000 orang itu mati, mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Sampai mereka menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang bersifat masih alamiah. Nangkap? Lihat alamiah. Semuanya cerita alamiah, cerita yang terlihat. Betul? Tadi kita udah firman apa? Jangan kita fokus kepada yang terlihat, tetapi kepada yang tidak terlihat. Yang terlihat itu bersifat sementara, yang tidak terlihat bersifat tetap. Nah, and then, setelah yang 3.000 ini bertobat, Injil disebarkan ke seluruh sekitar Israel dan sekitarnya, ya, dikabarkan. Maka setelah itu, ini yang gak pernah kita bahas selama ini. Ini yang gak pernah dibahas selama ini. Hancurnya bait suci. Gak pernah dikorbankan ini. Karena saya lama dari jadi jemaat, lama banget. Kita tidak pernah mengkorbankan hancurnya bait suci. Ini maknanya. Jadi gini, nanti saudara di rumah ya, tekuni Matius 24. Catat Bapak Ibu. Baca Matius 14, baca Markus 13. Nah di sini saudara nanti lihat bagaimana itu topik-topiknya. Apa yang dibahas? Pertama adalah khotbah akhir zaman, runtuhnya bait suci Allah, kemudian masuk masa sulit, kemudian ada nabi-nabi palsu dan kedatangan anak manusia. Itu serinya yang gak bisa dilepas-lepaskan. Ya saudara pelajari itu. Saudara baca, pesan saya baca itu Matius 24 dan Markus 13, ya dalam itu. Nah, di situ diceritakan tentang akhir zaman dan hancurnya bait suci. Dan Yesus juga pernah ngomong sama murid-muridnya, nih lihat nih, bait suci ini.
Tidak ada satu batu di atas batu lainnya. Ini akan hancur dan aku akan bangkitkan bait suci yang baru, yaitu tubuh Kristus. Nah, enggak ya Bapak Ibu? Dia seperti itu. So, saudara, saat Yesus mati di kayu salib sampai kejadian ini, di bait suci ini, semua orang Israel, orang Yahudi menganggap Tuhan ada di mana, saudara? Di bait suci itu. Nah, kalau ada gambarnya di sini ya. Oh, that's point. Thank you. Nah, saudara, orang beranggapan di bait suci inilah Allah berdiam. Nah, ya. Jadi ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Allah berdiam di situ. Nah, ini tampaknya. Ini dihancurkan. Artinya kalau itu hancur, kalau ini hancur, siapa yang sudah pernah ke Yerusalem? Selain Pak Pendeta kali. Siapa yang sudah ke Yerusalem? Nah, ini ya. Ini ada gambarnya di sini. Di sini ini sekarang di daerah ini yang disebut itu namanya tembok ratapan. Tembok ratapan. Kenapa? Karena baitnya udah nggak ada. Di sini udah nggak ada baitnya. Ini kalau kita naik di sini, ini ke Masjid Al-Aqsa, terus kita tembus, kita keluar ke sini. Kebetulan saya pernah jadi pembina rohani. Tidak pernah ke Israel. Saya nggak pernah ke Israel, saudara. Tapi ada tur yang menghubungi saya, Pak Pendeta, Bapak jadi pembimbing rohani. Hah? Puji Tuhan. Ya siap. Gitu aja, Jom. Padahal belum pernah ke sana, saudara. Tapi itu hadiah Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara, jadi baiknya udah nggak ada di sini, saudara. Saudara harus nangkep ini. Baiknya udah nggak ada, saudara. Baik itu udah nggak ada. So, saudara, saya tanya. Kalau bayi udah nggak ada, Allah ada di mana? Ada di mana? Ini poin penting kita harus nangkep. Kalau bayi itu hancur, Tuhan ada di situ kan? Nggak ada. Jadi tahun 70 Masehi itu secara de jure dan de facto, secara hukum dan fakta, Tuhan nggak berdiam lagi di gedung. Nangkep ya? Tuhan berdiri di mana? Tuhan masuk dalam tubuhnya, baiknya, yaitu orang percaya. Jadi Tuhan sudah berpindah, tidak lagi di dalam gedung, ada di dalam saudara dan saya. Nah, saudara dan saya sebagai jemaat, sebagai bait sucinya. Siapa yang jadi kepala? Kristus sebagai kepala. Kepala dan jemaat dan gerejanya terpisah atau bersambung? Bersatu. Kalau ada jemaat, ada umatnya, ada kepalanya, yaitu siapa? Kristus. Pisah atau satu? Bersatu. Wih, ada amin? Beri kemuliaan begitu. Saya senang sekali hari ini. Pak Pendeta jemaatnya pintar-pintar, Pak. Terima kasih. Benar, Pak. Ini Bapak Ibu, saya cium-cium. Betul nggak? Amin. Benar, Bapak Ibu luar biasa. Menyatakan antara kita itu udah bersatu dengan Kristus. Itu nggak gampang. Banyak orang nggak berkata seperti itu. Jadi saya kagum sama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang berani mengatakan itu. Memang itu fakta. Itulah yang seperti firman berkata seperti itu. Dia katakan apa? Di Yohanes 15 ayat 5 katakan apa? Coba tolong Pak. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Kalau aku ada di dalam engkau, engkau di dalam aku, apa? Engkau berbuah banyak. Saudara, kalau ini pokok anggur, saudara, lihat ini. Kalau ini pokok anggur, saudara carangnya, saudara nempel nggak? Nempel nggak? Pokok anggurnya ada nggak? Pokok anggurnya siapa? Kristus. Kristusnya harus ada nggak? Harus ada. Ini bukan cerita bayang-bayang, cerita angan-angan mimpi-mimpi. Jadi saudara harus nempel ada Kristus. Kristusnya ada. Nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada saudara nggak bisa berbuah. Nangkap ya? Kristusnya harus ada. Kenapa ada? Karena dia sudah datang. Secara spiritual dia nggak ada di sini lagi. Tuhan nggak ada di gedung itu. Tapi Tuhan sudah ada
di gerejanya, di jemaahnya, di umatnya, nangkep ya, di dalam kita. Maka kita bisa berbuah, nangkep ya. Ini esensi kita hidup di dalam Kristus. Nah, kita harus menghidupi di dalam Kristus itu, baru kita bisa berbuah. Nah, kalau kita nggak nangkep esensi kita ada di dalam Kristus, that's the main point-nya itu. Kita nggak tinggal di dalam doktrin-doktrin agamawi yang apapun itu, no. Tapi kita hidup dalam apa yang firman Tuhan berkatakan. Amin. That's the point, saudara. Ini poin penting yang saudara dan saya harus hidupi itu, esensi ini. Kalau saudara nggak menghidupi esensi ini, saudara jadi Kristen-Kristenan, saudara. Saudara nggak akan berbuah, Nah, kalau saudara mau berbuah, saudara harus nempel pada Kristus. Amin. Ya, harus nempel pada Kristus. Kristusnya harus ada. Nggak boleh nggak ada. Harus ada. Nangkep? Ini poin penting. Ini poin sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Oke, kita lanjut. Nah, begitu kita sebentar lagi. Nah, ini maka kita masuk di dalam setelah ini. Sebetulnya kalau bagi kita Gentile, bagi kita bukan orang Yahudi, setelah Yesus mati di kayu salib, kita langsung lompat masuk di dalam ini. Nah, tetapi bagi orang Yahudi ini harus terjadi untuk membuktikan bahwa Allah udah nggak di sini, baru masuk di dalam perjanjian baru, New Covenant. Kita hidup di dalam perjanjian yang baru, di dalam manusia rohania, di dalam kehidupan yang kekal. Nah, tadi saya katakan ada manusia jasmani, ada manusia rohania. Manusia rohania kita inilah yang hidupnya kekal. Oke, lanjut. Nah, ini saudara, coba Pak bacakan Kolose 2 ayat 17. Ini ceritakan di perjanjian lama. Apa yang terjadi di perjanjian lama itu adalah gambaran yang menubuatkan tentang sesuatu yang akan terjadi, dan wujudnya adalah Kristus. Tolong dibacakan Pak. Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. So, poin penting, wujudnya siapa? Kristus. So, saudara, mulai hari ini saya hanya mengajak mari kita sama-sama semua, baik Pak Pendeta kita semua, fokus kita itu adalah Kristus. And then kita ada di dalam Kristus, ada di dalam kerajaannya. Bagaimana kerajaan ini berdampak, mengekspresikan kerajaan itu penting. Nangkap ya? Ini aja, cuma itu aja. Nggak susah-susah hidup di dalam Kristus ya. Itu aja. Nah, saudara, tadi 1 Petrus 1 ayat 20 katakan, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Tapi karena kamu di akhir zaman aku datang. Terus tadi Ibrani 9 ayat 26 yang sudah dibacakan oleh Pak Pendeta, aku hanya satu sekali saja mati di kayu salib untuk mengorbankan diriku untuk dosa banyak orang. Ya, itu di zaman akhir. Oke? Jadi saudara, mari kita pahami. Coba saudara baca ini. 1, 2, 3. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia habiskan, supaya menegakkan yang kedua. Jadi, waktu Yesus masih mati di kayu salib, dia menghapuskan yang ini, yang gambaran kehidupan di perjanjian lama. Nah, waktu dia mati, maka dia katakan semua sudah selesai. Di sini semua selesai. Dosa-dosa semua sudah selesai. Kita hidup di dalam manusia spiritual, di dalam manusia roh kita. Inilah yang kekal, inilah yang ciptaan baru. Saudara pernah baca firman kan? Kita akan diubahkan sesaat. Nah, kan? Saudara, sekarang waktu saudara cerita di luar nanti sama orang lain, cerita-cerita udah dekat, dia bilang, ya aku percaya Yesus, aku mau dibaptis, aku mau terima Yesus sebagai Tuhanku. Waktu dia terima dan hidup di dalam Kristus, diubah dia sesaat. Manusia lamanya menjadi manusia baru. Nah, seperti yang saudara alami.
Saudara diubah dari manusia dosa menjadi manusia baru, tidak berdosa. Wih, nangkep kan? Wih, itulah yang diubahkan sesaat ini. Saudara dari lama menjadi baru. Saudara lakukan apa? Emangnya saudara mandi bersih pakai rinso, pakai nggak penting, saudara enggak. Saudara terus disinar pakai lampu sudah cahaya. Baru saudara itu enggak. Saat saudara terima Kristus, saudara diubahkan sesaat. Nah, that's the point penting, saudara. Saudara menjadi ciptaan baru. Tahu nggak? Nikodemus itu orang hebat, kagak ngerti lahir baru ya Pak Pendeta. Nggak ngerti apa itu lahir baru, saudara. Dia bilang emangnya kita bisa masuk lagi di dalam kandungan ibu kita. Nggak nangkep, saudara. Tapi saudara dan saya bisa menangkap makna lahir baru, yaitu lahir di dalam Kristus. Nah, Efesus 2 ayat 10 katakan, kamu adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Apa itu? Ya Tuhan yang ada di dalam kita yang menggerakkan kita melakukan. Nangkap? Enak banget, saudara. Oke, saudara. Saudara sekarang udah nangkap bahwa kita sekarang ini setelah Kristus mati di kayu salib, kita sekarang ada di dalam suasana ini, saudara. Nangkap ya? Saudara yang ada di dalam Kristus, maka saudara sekarang menjadi ciptaan yang baru. Saudara menghidupi hidupan kekalian. Engkau hidup walaupun engkau mati. Ada ayatnya? Jadi saudara waktu saudara mati itu dari debu kembali kepada debu. Tetapi spirit saudara, jiwa saudara yang sudah manusia baru itu tidak akan pernah mati selamanya dalam kekekalan. Ada amin. Wow, saya waktu nangkep ini luar biasa banget, saudara. Jadi saudara sama dan saya, kita semua nggak perlu khawatir dalam hidup. Karena saudara udah ada di dalam Kristus. Apapun permasalahan yang dihadapi, nggak perlu takut lagi gitu loh. Just senyum aja bersama Kristus. Yang bersama Kristus kita mampu menghadapi segala macam. Ya. Coba Pak, tolong dibacakan Galatia 2. Ini penting Pak. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Ya, Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Luar biasa ya. So saudara waktu percaya kepada Kristus, saudara sudah mati di sini bersama Kristus. Waktu dia dikubur, saudara juga sudah dikubur bersama Kristus. Nah, tolong baca lagi Pak Pendeta. Kolose 3 ayat 3. Kolose 3 ayat 3. Kemudian ada yang buka, tolong yang lain tolong buka Bu. Salah satu dia nanti langsung Efesus 2 ayat 6. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wow. Jadi saudara sudah mati tersembunyi bersama Kristus di dalam siapa? Di dalam Allah. Jadi saudara sudah satu bersama Kristus di dalam siapa? Allah. Siapa yang udah buka Efesus 2 ayat 6? Nah, tolong dibaca. Efesus 2 ayat 6, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Pasang telinga, jelas-jelas, pasang seatbelt. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Woi, di mana? Saudara ada di mana? Di sorga. Saudara benar ada di surga? Amin. Diulangi lagi, sekali lagi. Diulangi. Dengar baik-baik saudaraku. Nanti dibaca ulang, ditekuni, direnungkan, baca satu kali. Dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga
dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Wow, beri tepuk tangan untuk dia. Saudara, jadi saudara dan saya, kita sudah mati. Jadi kalau ditanya kamu udah mati, sudah. Saudara dan saya sudah mati dan sudah bangkit. Jangan lihat tubuh ini di dalam alam roh. Nangkap ya? Saudara dan saya sudah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia dan sudah ditempatkan di surga. Surga ada di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ketawa. Bu, surga ada di mana sih Bu? Ya di mana itu? Ya, ya surga ada di mana? Umumnya kalau langsung ke matanya kan. Ini kita penting nangkap surga ada di mana? Di mana? Ya, mari kita baca. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Pak Pendeta yang baca, Pak Pendeta. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Dengar baik-baik saudaraku sambil dibuka ayatnya. Ini poin penting banget. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Wow, segala sesuatu ada di dalam siapa? Di dalam Kristus. Wow, dahsyat ya. Jadi surga ada di mana? Di dalam Kristus, saudara. Makanya saya jangan bayangin ini, jangan bayangkan ini. Kalau nggak bayangin ini, mana mungkin surga di dalam Dia? Gimana? Jangan ini yang dilihat, saudara. Nangkal ya. Surga ada di mana? Beri kemuliaan lagi. Saya senang banget loh dengan Bapak Ibu ini sekarang nangkep banget gitu loh. Surga ada di dalam Kristus. Karena ada yang ngotot loh Pak. Mana mungkin surga dalam Kristus? Benar serius ini. Tanya beliau nih, ada teman kami pengusaha nggak mau percaya, susah nangkep. Saya sekarang dalam surga, saya masih jahat ini. Iya kamu yang jahat. Ya, kalau kita di dalam Kristus gak ada niatan jahat. Kalau orang yang niat jahat berarti dia nggak di dalam Kristus. Itu namanya bohong-bohongan di dalam Kristus. Ada nangkep ya? Orang yang dalam Kristus nggak udah itu keakuannya udah nggak. Karena kita sudah mati, nangkep ya? Yang hidup di dalam kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup. Amen. Dan kita hidup di dalam daging, yang kita hidup daging, hidup yang beriman kepada Kristus, yang sudah dinyatakan kepada saudara dan saya, nangkep. Wah ini dahsyat. Oke kita lanjut ya, udah waktunya mau habis. Pak Pendeta saya sampai di jam berapa nih? Saya mau dikasih panjang 5 jam lagi masih bisa Pak Pendeta. Ya gitu ya. Oke lanjut saudaraku. Ayat berikutnya, slide. Nah saudara, sehingga dengan kematian Kristus di kayu salib, semua yang lama, ini yang lama, di sini semua yang baru. Di ayat gitu ya. Kira-kira nangkap ya. Semua yang baru, ciptaan baru, langit baru, bumi baru, manusia baru, perjanjian baru, imamat baru, umat baru, Yerusalem baru, bait Allah yang baru. Semuanya menjadi baru di dalam rohani. Ya, di dalam roh. Jangan ibu ngebayangkan dalam fisikal. Yang fisikal itu ada di sini. Yang di sini ini kita sekarang ada di sini. Jadi saudara dan saya ada di sini sekarang, saudara. Nangkep ya? Saudara ada di sini bersama dengan saya di dalam kekekalan ini di dalam Tuhan. Ya, tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohani, tetapi yang lainnya. Kemudian baru yang rohani. Nah inilah yang rohani setelah kematian Kristus. Ya, ini penting banget. Dan ini sudah digenapi. Yang dulu Daniel disembunyikan sampai akhir zaman. Ya kan? Materaikan 500 tahun sebelumnya sampai di akhir. Termaterai sampai Yesus mati di kayu salib, baru semuanya dibukakan. Ya inilah yang terjadi. Ya, nanti saudara bisa bandingkan kalau mau catat, bandingkan ayat ini Daniel 12 ayat 4
4 ayat 9 dibandingkan dengan Wahyu 22 ayat 10. Nanti saudara lihat tampak bedanya. Oke, lanjut. Nah, ini penting sekali gambaran tadi Kolose itu dia gambaran, sekarang gambaran ini. Saudara, ini penting. Saudara, Nuh diingatkan untuk buat bahtera, ya. Tapi banyak orang nggak percaya, orang semua nggak percaya, dia bikin orang gila, ya. Bertahun-tahun dia buat bahtera ini. Banua Wande, air bah datang. Nabi Nuh ada di mana dan keluarganya dan binatang-binatang terpilih ada di mana? Ada di dalam. Setiap yang ada di dalam bahtera selamat atau enggak? Selamat. Di luar bahtera binasa. So tadi dikatakan di Kolose 2 ayat 17, semua itu adalah gambaran dan sesuatu yang akan datang. Wujudnya adalah Kristus. So ini kita mau belajar bahwa bahtera ini adalah gambaran Kristus. Nangkap? Ini adalah Kristus. Bahtera itu adalah gambaran Kristus. Dulu digambarkan bahtera, sekarangnya jadinya Kristus. Nangkap ya? Kristus. Nah, dia katakan apa? Kepada Petrus, dia bilang apa? Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku yang alam maut tidak menguasakan. Batu karang itu ya di dalam tubuh dia. Di dalam tubuh Kristus itulah kita dibangun, nangkap? Yang alam maut tidak menguasainya. Ya, kemudian dikatakan di sini lagi. Sorry. Balik lagi deh, tolong. Ya, sekali lagi. Nah, ini. Coba sama-sama kita baca 1, 2, 3. Serigala penalian dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, setelah dia mati di kayu salib, tubuhnya dibangun, kita menjadi baiknya, dia menjadi kepalanya, betul? Tapi ini gambaran loh, jangan dianukan bentuknya. Ini cuma gambar cerita aja ya. Jangan nanti dipikir seperti ini anunya. Tapi kita cuma ini gambar aja supaya kita bisa nangkap analoginya ya. Jadi Kristus sebagai kepala. Oke, lanjut. Nah, ini cerita kita perlu pelajari supaya bapak-bapak tahu banget. Ini juga cerita di Perjanjian Lama yang nanti digenapi Kristus di Perjanjian Baru ya. Nah, Bapak ingat cerita Ishak menugaskan Yakub untuk mencari mempelai istri. Gak boleh cari orang Kanaan. Dia bilang, lo pergi cari mempelai. Oke, dia pergi. Klik deh satu-satu deh. Dia pergi lagi satu. Ya, dia pergi. Dia ke tempat Laban. Dia jatuh cinta pada Rahel tapi diberi Lea. Ketik satu lagi deh. Ya, Lea. Lea ini adalah gambaran kehidupan Perjanjian Lama. Nangkep? Dia harus kerja keras baru dapat Rahel. Dia kerja keras, dapat semua harta bendanya, kemudian dia kembali ke rumah bapak. Oke, dia kembali ke rumah bapak. Nah, pertanyaan saya, waktu Yakub kembali ke rumah bapak, dia bawa nggak mempelainya? Atau ditinggal? Istri-istrinya dibawa nggak? Dibawa, nggak ditinggal. Oke, dia bawa. Oke, cek sekali deh. Nah, bersama mempelai dia bawa pulang ke rumah bapaknya. Ini adalah gambaran Perjanjian Lama yang diwujudkan dalam siapa? Kristus. Sekarang kita cerita Kristus. Ya, oke, next deh. Nah, firman itu adalah Kristus, betul? Firman mencipta. Oke, klik deh. Firman mencipta segala sesuatu. Jadilah dan jadilah. Oke, sampai akhirnya stop deh. Nah, inilah yang natural tadi, yang alamiah. Yesus lahir. Yesus ditugaskan untuk mencari siapa? Mempelai. Nangkap? Yesus ditugaskan mencari mempelai yang hilang, yang berdosa. Betul? Ya, agama adalah upaya manusia mencari Allah. Allah di mana? Kagak tahu. Tapi agama upaya mencari Allah. Nah, Kristus Tuhan yang mencari manusia. Mencari kita, mempelainya itu Tuhan datang mencari kita. Inilah dia datang mencari kita. Oke, dia katakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kalau tidak demikian, aku tidak mengatakan kepadamu. Sekarang Yesus sudah menyediakan tempat nggak bagi kita? Sudah ada nggak tempatnya? Sudah. Dikatakan di sana. Coba tolong Pak. Yohanes 14 Pak. Ini penting banget Pak. Yohanes 14. Ayat 1 sampai 3, ini penting banget. Jadi tempat itu sudah ada. Jadi bukan sedang disiapkan, dia sudah ada.
Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wih, dahsyat. Amin. Saudara, mari kita senyum semua. Ini luar biasa banget, saudara. Saudara, begini. Dia katakan, aku pergi ke situ. Nah, dulu saya nangkapnya gini. Oh iya, Yesus sekarang ada di surga, sedang menyediakan tempat bagi saya. Setelah kita kaji, kita pelajari bersama teman-teman, kita mendapat pencerahan. Apa? Jadi begini, inilah dia. Mari klik satu kali deh. Ya, dan ini kehidupan Lea, kehidupan perjanjian lama. Lea ini kehidupan perjanjian. Klik satu kali. Nah, inilah dia ngomong ini. Waktu aku pergi ke situ, ini, aku naik ke kayu salib, aku mati di kayu salib, menyediakan tempat bagimu. Ada apa? Kalau Yesus nggak pernah naik ke kayu salib itu, tempat itu nggak pernah ada untuk saudara dan saya. Ada. Jadi bukan sekarang dia ada di surga menyediakan tempat. Jadi kayu salib itulah dia mati di kayu salib. Itu dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ada. Jadi dia menyediakan tempat di sini. Aku pergi ke sini menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Di mana aku ada, engkau ada. Oke, klik satu kali di Yesus. Yesus naik ke surga. Setelah 40 hari dia naik. Pertanyaan saya, waktu Yesus kembali ke Bapa, saudara dan saya, mempelainya dibawa atau ditinggal? Tadi Yakub dibawa. Ingat loh, ada manusia jasmania, ada manusia rohania. Manusia baru kita. Nah, sekarang Yakub tadi mempelainya dibawa balik ke rumah bapaknya. Sekarang gambarnya itu diwujudkan dalam Kristus. Nah, sekarang dia udah mati, dia bangkit, dia kembali ke surga ketemu Bapa. Kita ditinggal atau dibawa? Kan tadi ayat Efesus 2 ayat 6 bilang apa? Kita dibangkitkan dan ditempatkan bersama Kristus di mana? Di surga. Jadi saudara, manusia baru saudara itu bersama dia, ikut. Saudara, tubuh saudara ada di sini, tapi manusia baru saudara udah bersatu. Anggap, that's the point penting. Jadi saudara dan saya sudah diangkat masuk di dalam Kristus bersama dia. Tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Dan saudara hidup, bangkit dan bersama dia. Ini luar biasa banget. Jadi, nah kita klik berikutnya nih, biar kita nangkep lihat ayatnya. Nah saudara ini manusia. Ini semua manusia. Nah sekarang tolong Pak buka Ibrani 9 ayat 28 Pak. Sini penting. Ya, Ibrani 9 ayat 28. Nah ini jangan diklik dulu ya. Nah ini Ibrani 9 ayat 28. Dengar baik-baik saudaraku. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Wow. Ya, saudara. Nah, saudara ini manusia. Ya, dia mati di kayu salib cuma satu kali. Kemudian dia akan datang sekali lagi. Dia akan menampakkan dirinya. Ini enggak peristiwa Saulus? Saulus Yesus datang dalam bentuk cahaya. Dia penjahat. Waktu Kristus menyatakan dirinya kepada dia diubahkan dan dia percaya Kristus. Nah, sekarang saudara, kalau saudara kita pergi jalan, ada orang lain kita cerita, kita bangun silaturahmi, kemudian dia terima Kristus. Gini, Kristus bilang gini, kalau aku mengetok pintu, engkau membukakannya, aku akan makan bersama engkau. Betul kan? Jadi Kristus ada, Kristus mengetuk. Nah, Kristus ada, datang. Jadi Kristus datang kepada orang yang menantikan dia. Jadi aku akan menyatakan diriku sekali lagi, bukan untuk menanggung dosa, tetapi menganugerahkan keselamatan bagi yang menantikan dia. Ini poin penting.
Nah, ini tugas kita yang banyak belum selesai, saudara dan saya. Banyak orang di luar sana yang belum kenal Kristus. Nah, Kristus, siapa yang menantikan dia? Dia datang, masuk, nangkap. Itu kedatangan kedua kali secara pribadi. Secara pribadi berbeda-beda waktunya, nangkap ya. Nah, ini ayat ini berkata. Nah, saudara, waktu saudara kabarkan, orang terima, maka oke, klik satu kali deh, perhatikan gambarnya. Ayo, klik. Nah, maka kita akan masuk dalam Kristus dan Tuhan. Roh kita, manusia baru kita itu baru diciptakan di dalamnya. Ini karena salut Kristus, percaya Kristus, maka kita ada di dalamnya. Ini poin penting. Nah, kalau saya cerita rapture, inilah rapture rohani. Saya nggak cerita kolornya tinggal, mata kacamatanya tinggal, tapi saya cerita manusia baru kita itu udah masuk di dalam Tuhan. Nangkep ya? Ini yang saya gambarkan, yang saya nangkep ini bersama teman-teman ya. Jadi kita sudah bersatu. Ayat-ayatnya banyak, nanti saudara bisa baca di Yohanes. Kita ada di dalam kita katanya. Aku di dalam kau di dalam aku. Mereka juga di dalam kita. Banyak ayatnya. Oke, lanjut deh. Nanti dibaca ayatnya ada. Di oneness kita menjadi satu dengan Tuhan. Oke, lanjut. Nah, ini ayat-ayatnya nanti silakan dibaca ya. Oke, lanjut terus. Nah, ini ayat. Nah, ini dikatakan dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Betul kan? Jadi di mana Yesus ada, kita ada. Nangkap kan? Saudara ada di dalam siapa? Kristus. Jadi saudara ada di dalam dia. Di mana di aku ada, engkau ada. Maka tadi katakan di Efesus 2 ayat 6, kita sudah berada di surga. Walaupun masih di sini, di daerah apa namanya Pak? Ciledug. Saudara di Ciledug, tapi saudara ada di surga. Nangkap ya? Manusia baru saudara itu ada di surga bersama Kristus. Saudara tidak terintimidasi oleh apapun, karena saudara ada di dalam Kristus. Nangkap ya? Ini ada esensinya di situ tuh. Esensi hidup saudara ada di situ. Ya. Baru karena saudara merasakan esensi hidup saudara ada di dalam Kristus, maka Kristus yang ada di dalam saudara akan terekspresikan hidup. Nangkap tadi. Karena saudara nempel pada pokok Kristus. Nangkap? Maka cara-cara ini akan berbuahkan Kristus. Buah roh akhirnya ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengendalian diri dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini nanti bisa dibaca. Nah, inilah gambaran lagi. Coba ini ya. Setiap orang percaya, saya hanya menggambarkan ini lagi, mengulangi lagi. Oke, klik aja ini terus. Lihat ini. Setiap orang yang percaya langsung masuk. Setiap orang percaya langsung masuk. Setiap orang percaya langsung masuk di dalam tubuh Kristus. Setiap orang percaya langsung masuk. Setiap orang percaya langsung masuk. Ini dia. Kira-kira begitu gambarannya. Ya. Karena kita sudah ada di dalam dia. Ini gitu. Maka ada yang berfungsi sebagai ini, ada sebagai ini, ada sebagai itu. Jadi saudara ada di dalam Kristus. Gambar ini jelas kira-kira? Aduh, senang saya. Oke, lanjut aja. Ini nanti saudara bisa baca ya ayat-ayatnya. Nanti saudara. Oke, lanjut. Ya, terus saja. Lanjut aja. Lanjut aja. Nah, kesimpulan. Ya, kesimpulan. Nah, dengan orang N, kita harus membangun apa? Silaturahmi, hubungan. Kita menjadi kesaksian. Kita menginspirasi bagi mereka. Sehingga mereka lihat, wih, orang ini kok begini ya. Udah tak sakiti, udah tak omeli, udah ini kok. Tapi tetap lemah lembut, baik. Kenapa? Karena ada Kristus dalam saudara. Karena ego gini, saudara sudah mati. Ini yang penting, saudara. Saudara dan saya sudah mati di kayu salib bersama siapa? Kristus. Dan saudara sudah dikubur. Jadi gini loh. Baptisan yang ini yang luar biasa. Saudara mati, dibaptis di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya. Jadi kita udah mati dan kita sudah bangkit, saudara. Jadi saudara ini udah hidup baru di dalam dia. Ini poin penting. Jadi saudara nggak ada lagi ego kita terdiri. Coba terakhir, tolong Pak bacakan Pak. Filipi 2 ayat 5 dan 6. Ini penting supaya saudara tangkap di ada poin penting yang saya mau ceritakan sebelum terakhir. Diulang lagi Filipi 2 ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara tangkap ayat ini. Yesus itu setara, sama dengan Allah, tapi tidak mempertahankan kealahannya. Nah kita pun jangan bilang, aku direktur ini, aku ini. No. Kita udah mati, enggak ya? Kita sudah mati bersama Kristus. Jadi nggak ada lagi yang kita tonjolkan. Keakuan kita sudah mati, nah kan? Keakuan kita sudah selesai. Sekarang Kristus yang hidup dalam saudara dan saya. That's the point penting dalam hidup kita. Saudara, kalau kita menonjolkan diri kita, isinya ego dan kita bisa bertengkar sama banyak orang. Gak bisa bersilaturahmi sama orang. Oke? Tapi kalau udah Kristus yang hidup, kita udah mati, semuanya akan selesai. Amin. Suami istri akan akur, damai, anak-anak, semuanya indah. Karena kita sudah mati, Kristus yang hidup. Amin. Ini dahsyat, saudara. Praktekkan saudara. Roh Kudus memberi kekuatan saudara. Ya, oke. Ini jadi ini kemudian esensinya ini tadi yang sudah saya sebutkan. Kristus, kita hidup di dalam dia, hidup di dalam kita. Baru ekspresinya, ya, ekspresi yang keluar adalah tadi dibilang dia akan berbuah. Nah, buah yaitu ada dua hal. Satu bersifat kualitas, yaitu menghasilkan buah roh. Apa ya? Buah Kristus yang ada di dalam kita, berbuah Kristus itu ada dua hal. Satu bersifat kualitas, yaitu buah roh. Ya, ada mandiri, ada kasih, ada damai, sukacita, bla bla bla, tersembilan. Bersifat kuantitas, saudara akan menjangkau jiwa-jiwa. Nah, ada jiwa-jiwa yang bersifat kuantitas yang saudara jangkau. Inilah ekspresi Anda membangun orang, menyenangkan orang. Anda datang orang merasa diberkati, Anda datang orang merasa nyaman. Bukan dia datang kita pergi. Enggak gitu. Tapi waktu Anda datang orang gembira. Amin. Haleluya. Nangkap saudara. Saya undang dong nyanyinya ke depan. Gimana musik? Bisa saya undang ke depan. Saudara. Tolong lagu sama bandnya, lagu Haleluya 12 kali. Ya, lagu Haleluya 12 kali.
Tuhan, kau lihat sahabat-sahabatku yang meletakkan tangannya di dada. Kau lihat mereka sudah bisa menghidupi esensi dan ekspresi Kristus dalam hidup mereka, sehingga mereka terpanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa itu, Tuhan. Tuhan, jiwa-jiwa yang kau butuhkan, kau perlukan bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami akan bersama dengan jiwa-jiwa itu menjangkau mereka yang hilang. Kirim kami, Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melakukannya bersama Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Engkau pakai kami luar biasa. Kalau kami berdoa untuk orang yang sakit sembuh, orang yang terikat dilepaskan di dalam nama. Terima kasih, Pak. Saudara, saya mau berdoa untuk yang sakit. Kalau saudara ada sakit apapun, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan. Saudara letakkan tangan saudara di dada, kita berdoa bersama. Bapak, Engkau lihat sahabat-sahabatku yang meletakkan tangannya di dada. Kalau ada kekurangan di tubuh mereka, ada yang sakit atau kekurangan apapun, Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau katakan, oleh bilur-bilur kami yang sakit disembuhkan. Hari ini ikuti saya, sahabatku. Terima kasih, Yesus. Hari ini aku percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu aku disembuhkan, aku sehat, aku raih dari firman. Aku sembuh, aku kuat dalam nama Yesus. Apapun yang aku kerjakan, Engkau buat berhasil. Anak cucuku, Engkau angkat menjadi kepala, bukan ekor, menjadi naik dan tidak turun. Bahkan kami perkasa di bumi, perkasa di surga. Kami menjadi berkah dimanapun kami ada. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus.